Allah yang terutama dan utama bahwa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala Allah. Dan sebagaimana Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah berhasil, Allah yang wajib Maha Penyayang yang kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan untuk tujuan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita ucapkan pada malam hari ini, apa yang kita lafazkan pada malam hari ini dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam puasanya dalam seminggu 2 kali kita mendengarkan tausiah yang dimana dibawakan oleh Ustaz Taufik dalam sedikit tafadhal oleh Mas Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu sunnatan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan pengajian kita, yaitu mengaji tentang kitab wasoya. Saya kalian Ustaz 7 tahun di pondok, akhlak-akhlak yang tertanam dalam diri kita yang paling mudah teringat yang paling mudah kita ingatlah itu ada di dalam kitab akhlak ini. Jadi penting rasanya kalau santri mesti harus memiliki akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan pengajian rutin ini kalian sedikit demi sedikit mengerti tentang akhlak, bagaimana akhlak kita tentang beribadah, bagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua, bagaimana akhlak kita terhadap para guru-guru, dan bagaimana pula akhlak kita
terhadap sesama kawan kita sendiri. Itu dari antum tidak perlu tegak. Ustaz di sini bukan mau memarahi antum, sekalipun Ustaz sering marah. Antum cuma perlu buka telinga saja. Nanti Ustaz sampaikan apa yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati kalian, bisa untuk memperbaiki diri kalian. Tidak perlu bercerita, bisa. Yang kelas 5, kelas 6 bisa. Tidak perlu harus bercerita saat ustadznya bercerita di depan, bisa. Bisa Haji. Gitu. Ini kalau keamanan ditanya, memang semangatnya luar biasa. Itulah kalau keamanan. Kayak gitu. Jadi sudah 2 kali, sudah 2 bab kita lewati. Kita masuk ke bab yang ketiga. Kitabnya belum sempat Ustaz print, jadi masih menggunakan file dari HP. Nanti kalau udah bagus printnya Ustaz print. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ad-darsus salisu, pelajaran ketiga, fi hukukil khalaqil azimi wa hukuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ketiga tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah yang Maha Agung dan kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, ini bukan panggilan dari mulut Ustaz, tapi memang di kitab ini ada kata ya bunayya. Begitulah pengarang ini lembut hatinya, sehingga dilampirkan dalam setiap ucapannya dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku. Ngerasa tak kalian anak Ustaz? Anak tiri itu anak kandung. Kalau anak tiri Ustaz tidak punya istri kedua, jadi tidak ada anak tiri. Dan mas hati Ustaz percaya aja, betul tak kedengaran sama uminya ribut jadi berat. Tidak ada, cukup satu untuk selamanya. Ustaz orangnya setia. Besar jasa umimu sama Ustaz. Besar, jadi tidak bisa diluakan. Ya, dengarkan. Sudah. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha tabaraka wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa awjadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinan. Wahai anakku, suaranya dengarkan dulu. Bisa? Ini nasihatnya, nasihat. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang telah menciptakanmu dan telah memberimu segala nikmatnya, baik ia nikmat zahir maupun nikmat batin. Alam ta'lam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan. Apakah engkau tidak tahu bahwa pada asal mulamu itu engkau itu berasal dari setetes air mani? Ketawa, dengarkan. Alam ta'lam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan.
Apakah engkau tidak tahu bahwa asal mulamu itu hanyalah setetes air manis fi batni ummika yang berada di dalam perut ibumu. Tataqallabu fi nikmati rabbika wa rahmatihi hatta waladatka insanan kamilan. Kemudian ibumu berusaha menjagamu, ia pelihara sehingga bertukarlah air mati itu, sehingga engkau dilahirkan menjadi manusia yang sempurna. Itulah perjuangan dari seorang ibu. Yang cara itu. Itulah perjuangan seorang ibu. Pikirkan, dari setetes air mani ia bawa-bawa selama 9 bulan. Semakin hari semakin besar, makin hari makin berat. Ya, wahnan ala wahnin. Ia membawa beban berat di atas beban yang berat. Sudah berat dirinya, berat pula kandungannya. Baik dong, itulah ibu kalian. Ibu Ustaz juga seperti itu. Ya, 9 bulan dibawa-bawanya. Semakin hari semakin berat beban hidupnya, makin berat pula beban fisiknya karena kalian ada di dalamnya. Itulah perjuangan seorang ibu. Wa hafalaka lisanan tatakallamu bihi. Lalu setelah kalian lahirna, Allah berikan kepada kalian lidah, sehingga dengan lidah itulah kalian bisa berbicara. Ayah minta uang, kirim jajan. Wa ainan tubsiru biha. Lalu Allah berikan kepada kita mata. Dengan mata itu kita bisa melihat dengannya. Wa aqlan tudriku bihi. Lalu Allah berikan kita akal, sehingga dengan akal itulah kita bisa memiliki pengetahuan dengannya. Wa aqlan tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka. Allah berikan kita akal, sehingga dengan akal itu kita bisa mengetahui mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk bagi kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkanmu dari dalam perut ibumu dalam keadaan engkau tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan bagimu pendengaran, Ia berikan kamu penglihatan, Ia berikan kamu hati, la'allakum tashkurun, semoga engkau bersyukur dengan segala pemberian Allah. Ya bunayya, wahai anakku, alaisa allazi wahabaka hazihi ni'ami tabatulan minhu. Wahai anakku, wahai anakku, bukankah Allah yang telah memberikan kepadamu semua nikmat ini? Ia berikan kepadamu keutamaan, ihsanan juga kebaikan. Qadiran ala salbiha isa aqbatahu. Allah kuasa mengambil nikmat itu lagi bila Ia sedang marah kepadamu. Ingat itu. Dari kamu lahir Allah berikan kamu nikmat. Dari setiap air mani kamu menjadi besar, lahir menjadi seorang yang sempurna. Lalu setelah lahir Ia berikan kamu mata, dengan mata kamu melihat. Ia berikan kamu pendengaran, dengan telinga itu kamu bisa mendengar. Ia berikan kamu akal, dengan akal itu kamu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagimu. Tapi ingat, Ia mampu menghilangkan nikmat itu darimu pada saat Ia marah terhadapmu. Jadi
hati-hati terhadap murka Allah. Paham tuh? Saya tengah. Ya bunayya, wahai anakku, awwal wajibin alaika li khaliqika jalla sya'nu. Hal yang pertama kewajibanmu terhadap Tuhan yang telah menciptakanmu adalah anta'rifahu bi sifatihil kamaliyah. Engkau mestilah mengenal Tuhanmu dengan segala sifat kesempurnaan. Apa itu sifat kesempurnaan bagi Tuhan yang wajib kita ketahui? Itulah akidah 50. Tahu akidah 50? Apa-apa itu? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 4 sifat yang harus bagi Rasul, 4 yang mustahil. Berarti berapa itu? 48. Satu yang harus bagi Allah, satu yang harus bagi Rasul. Semua berapa? 50. Ingat kata ulama, ini penting. Ingat kata ulama. Apa kata ulama? Barang siapa yang tidak mengetahui ataupun tidak tahu tentang akidah 50, maka ditakutilah akhir hayatnya akan menjadi su'ul khotimah. Tahu su'ul khotimah? Apa itu artinya? Mati dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena nanti ketika ujian pada saat sakaratul maut itu ujiannya berbentuk sifat akidah 50. Sifat 20 yang terkandung dalam akidah 50. Saat kalian nanti mau mati nak sakaratul maut, datang iblis ke samping kalian membawa secangkir segelas air. Padahal kondisi kalian mau mati, hausnya minta ampun. Kata Rasul, andaikan dituanglah semua air yang ada di dunia ini ke dalam mulut orang yang sedang sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Yang sedang gorok-gorok. Sudah mati, sebentar lagi sudah mati itu. Nyawanya sudah terlepas dari badan, cuma tersangkut di tenggorokan. Itulah sakaratul maut. Saat itu datanglah iblis membawa secangkir air untuk merusak iman kalian. Kata dia, digoyang-goyangnya lah air itu samping kalian. Dalam suasana kalian sedang sangat haus, digoyang untuk kalian, sehingga kalian meminta. Kalian tidak tahu dan tidak peduli kalian datang itu lagi iblis. Digoyang-goyangnya lah air itu di depan kalian. Kata iblis, saya akan kasih kamu air ini biar rasa hausmu hilang, tapi dengan syarat katakan saya adalah Tuhan. Kalau kalian tak paham akidah 50, ya itulah yang terjadi. Hanya dengan segelas air kalian akan mengatakan iya. Ketika kalian katakan iya, gugurlah sudah iman. Orang yang mati dengan imannya gugur, maka ia mati kafir. Nauzubillahimin dzalik. Bila mati kafir, selama-lamanya di neraka, tak ada lagi bangkit-bangkitnya. Orang muslim mati berdosa, disiksa di neraka, selesai dosanya bangkit dari neraka, dimasukkan ke surga. Orang muslim yang matinya tidak hilang imannya, yang matinya dalam keadaan beriman, maka ketika mati dalam keadaan beriman, selama-lamanya tak ada akhirnya lagi, lama-lamanya tak ada akhirnya lagi, selama-lamanya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka wajiblah bagi kalian belajar dengan baik tentang ilmu pahami dan kuasai akidah 50. Wajib sifat kepada Allah 20, mustahil kepada Allah 20, 4 yang harus, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul,
satu yang harus bagi Allah, satu yang harus bagi Rasul. Kalau kalian tidak tahu itu nak sahabat itu, percayalah, takutlah kalian akan mati. Baik, wa antakuna syahidal kursi ala ta'atihi, dan hendaklah engkau sangat menjaga ketaatan terhadap Allah. Berusaha nak berbuat taat sekalipun kalian sedang dalam kondisi masih muda. Apa arti taat itu? Biimtisali awamirihi wa jatinabi nawahihi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Wa antang taqidah iqtiqadan jazman, dan bahwa kalian mestilah beriktikad dengan iktikad yang putus. In annal khaira bima yaqtaruhu Allahu laka, bahwa kebaikan yang terjadi pada diri kalian itu adalah pemberian Allah kepada kalian. Bahwa kebaikan yang terjadi pada diri kalian itu adalah pemberian Allah kepada diri kalian. La bima taqtaruhu anta li nafsik, bukan pilihan, bukan kebaikan yang engkau usahakan dalam dirimu, tapi itu semata-mata pemberian Allah. Seberat apapun usaha yang kalian lakukan untuk berbuat baik, kalau bukan karena hidayah Allah tidak akan menyampaikan kalian pada kebaikan. Maka segala kebaikan yang kalian dapatkan itu semuanya sandarkan kepada Allah. Hadza min fadlillah, inilah karunia Allah. Fala tasuddannaka an ta'ati maulaka, maka janganlah engkau bermalas-malas nak untuk taat terhadap Tuhanmu, bi ibadatihi, dalam menyembahnya. Jangan kau ikuti hawa nafsumu, dan jangan pula engkau beribadah dalam keadaan main-main terhadap Tuhanmu. Wala ta'atu ahadin minal makhlukah, dan tidak boleh taat pada seorang makhluk, aziman kana au hatiran, untuk mengagungkan makhluk itu ataupun menghinakannya. Ya bunayya, wahai anakku, sebentar lagi siap, dengarkan bagus-bagus. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusul, di antara kelembutan Allah kepadamu nak, ia mengutus para rasul-rasul. Ya bunayya, min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusul alaihi salatu wassalam, di antara kelembutan Allah kepadamu, ia mengutus para rasul, liirsadil khalqi wa hidayatihim, supaya memberi petunjuk pada manusia dan memberi hidayah kepada mereka. Ila ma yuslihu sa'muhum fi dinihim, supaya keadaan mereka lebih baik, fi dinihim wa dunyahum, dalam kebaikan dalam dunia dan akhirat mereka. Dengarkan sedikit lagi nak, biar selesai. Kalian kalau sudah bicara agama, kesumbat hati kalian. Wa akhiru rusulu huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Arabi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka allazi khalaqaka, sebagaimana engkau wajib taat pada Tuhan yang telah menciptakanmu, tajibu alaika ta'atu rasulihi ikram, maka wajib pula lah engkau taat pada Rasul yang mulia. Maka taat kepada Rasul menandakan taat kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan patuhlah terhadap para pemimpin-pemimpin kamu. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan akannya ke dalam surga yang di surganya mengalir air di bawahnya. Pernah tak kalian makan di sebuah pondok-pondok yang airnya mengalir di bawahnya? Hah? Pernah kalian? Kalau kalian tidak pernah, berarti kalian mendekati jalan Kedayung. Sebelum simpang 4 ada situ pondok rumah makan ikan bakar, desa, tempatnya di atas kolam, mengalir air bawahnya, kuat anginnya, sejuk, enak, sedap. Tapi tak seimbang dengan keadaan surga yang keadaannya mewah, kemudian di bawahnya pun mengalir air. Percaya kalian terhadap surga enggak? Percaya. Ya kan? Terakhir, dua lagi. Ya bunayya, wahai anakku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Wahai anakku, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara lewat keinginan hawa nafsunya. Fakullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ala wahyi ilahi. Maka segala apa yang diperintahkan oleh Rasul itu dan apa yang dilarang oleh Rasul itu semuanya berasal dari wahyu Tuhan, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sa'nuh. Maka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan mentaati Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu cinta terhadap Allah, fattabi'uni kata Rasul, maka ikutilah aku kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya bunayya, wahai anakku, la ya'mulu iman. Dengarkan, ini penting. Dengarkan, terakhir. Ini memang pengarang ini mantap sekali. Di bait-bait terakhir dia sempatkan menuliskan hal-hal yang penting. Apa kata pengarang? Dengarkan. Ya bunayya, wahai anakku, la yaqmulu imanul abdi hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wahai anakku, tidak akan sempurna iman seorang hamba sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari kedua orang tuanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari istrinya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari anak-anaknya. Tidak sempurna iman seorang hamba kecuali Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Maka jangan pernah merasa berat untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya, karena beribadah itu lambang dari cinta kita kepada Allah dan Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi. Tidak akan beriman salah seorang kamu hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi,
sehingga aku lebih dia cintai, kata Rasul, dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bersalahnya? Ustaz kalian? Ulang, kalau saya bersalah kalian, saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas istilah yang memberitahu siapa nama Harudin. Semoga apa yang beliau berikan kepada kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.